Halo, selamat siang para penggemar bonsai Indonesia dan juga penggemar tanaman hias. Kembali lagi saya dengan Purwanto. Untuk kali ini saya akan istilahnya menepati janji saya yang beberapa saat ini saya sudah lama tidak membuat akun lagi karena kesibukan dan satu hal. Tapi saya tetap berproduksi, saya tetap melakukan aktivitas perbonsaian ya dan bercocok tanam karena itu menjadi salah satu hobi saya. Nah, dalam hal ini saya akan sharing. Apa yang saya sharing adalah hasil beberapa bulan ini saya menggarap atau mengerjakan kebun bougainville ya. Jadi kenapa saya senang dengan bougainville di luar tanaman-tanaman bonsai lain, karena ternyata di bougainville atau tanaman kertas itu kalau sedang berbunga itu sangat cantik sekali. Itu salah satu daya tarik terutama untuk ibu-ibu dan kaum hawa. Itu kalau pas lagi berbunga itu kan cantik sekali. Nah, dalam hal ini karena di lingkungan saya juga banyak yang senang dengan bougainville, maka saya berusaha untuk membuat taman atau tanaman bougainville supaya berbunga dan menjadi tanaman hias yang cukup indah. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Dengan di konten ini, video ini saya akan sharing bagaimana hasilnya. Nanti kita bisa langsung menuju ke kebun yang sudah saya kerjakan sekitar 2 atau 3 bulan ini. Jadi silahkan ikutin saya terus. Kita akan coba untuk pamerkan atau saya akan tunjukkan hasilnya. Walaupun belum maksimal tapi bisa kita lihat, pemirsa bisa kita lihat. Ya ini, nah inilah kebun bougainville saya. Sekarang jumlahnya belum begitu banyak, sekitar ada 60-an pohon, tetapi semua sedang berbunga karena cuaca yang cukup panas dan itu sangat cocok sekali untuk tanaman bougainville. Nah, kebetulan kalau orang-orang sedang gila atau bergemar dengan pohon bougainville Singapura, saya cukup dengan yang lokal-lokal saja dulu ya. Dengan lokal-lokal dulu ternyata juga tidak kalah cantiknya. Ini ya, berbagai macam warna. Walaupun ini pohon bougainville, tetapi lihat juga bisa kita lihat karakter batangnya di sini. Coba dilihat karakternya. Ya, ini karakternya juga sangat bagus untuk bonsai ya. Nanti akan bisa kita bentuk menjadi suatu tanaman hias dan juga bisa dibonsai. Tidak kalah cantik dengan bonsai-bonsai yang lain. Nah, ini juga ini warna yang berbeda. Ini saya sengaja nih semuanya sudah berbunga dan daunnya sangat jarang sekali. Hampir semua ketutup bunga. Dan juga warna putih. Ya, jadi ada yang orange dan semua ini adalah bougainville lokal ya, bougainville lokal. Nah, ini bisa kita lihat juga untuk sekelilingnya, jadi berbagai macam warna. Semua pohon bougainville lokal. Ya. Ini. Dan masih ada duri-durinya ya. Ini kita bisa lihat semuanya. Nah, ini ada bougainville yang sudah besar ya, jadi ini sangat lama. Ini sudah sekitar 22 tahun. Nah, semua ini lokal ya. Jadi ini adalah bougainville yang ada di sekitar kita. Ya, kita coba untuk rawat, kita tumbuhkan, kita bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi tanaman hias yang tidak kalah cantiknya. Nah, ini adalah yang masih program. Artinya apa? Dia masih baru penumbuhan, baru menumbuhkan. Saya mau rencana untuk merimbunkan dulu. Sebelum dibungakan, tanaman bougainville dibuat rimbun dulu. Kalau misalnya ada cabang-cabang yang tidak teratur, kita atur dulu. Nah, kita juga menggunakan kawat. Sama dengan perlakuan kita kepada bonsai ya. Jadi kita juga atur dengan kawat untuk mengarahkan cabang-cabangnya. Kemudian mereka nanti akan tumbuh cabang atau tunas baru sampai nanti akan rimbun. Nah, setelah rimbun dan daun tua baru kita bungakan. Nah, di sini juga contoh nih yang bunga warna kuning nih. Ini kebetulan juga belum dibentuk secara maksimal, tapi karena sudah waktunya berbunga aja, jadi sudah berbunga lebat. Ini semuanya bougainville lokal ya, jadi perlu diketahui semua bougainville lokal, pohon kertas lokal semuanya. Ya, jadi sekitar 60 pohon saya punya, tapi akan ada penambahan karena saya sedang order lagi barang-barang cangkokan ataupun tanaman-tanaman yang
saya lebih cenderung ke budidaya dari cangkok atau stek. Karena apa? Kita akan di samping juga akan mempercantik lingkungan, juga untuk melindungi lingkungan. Jadi kita tidak serta-merta selalu mendongkel ya. Kalau mendongkel, kalau memang itu mengganggu di pekarangan atau mungkin di pertanian, boleh. Tapi kalau kita yang di tebing-tebing, yang kira-kira memang itu bermanfaat untuk lingkungan, janganlah diambil. Jadi kita lebih baik budidaya. Kemudian ini salah satu koleksi saya untuk bougainville-nya. Nah, untuk koleksi yang lain, contoh, saya juga punya tanaman sentigi. Ini bisa dibilang walaupun kecil, ini adalah indukan. Indukan apa? Indukan untuk memperbanyak calon bahan bonsai sentigi. Ini adalah hasil dari cangkokan semua. Jadi ini sudah baru dipotong, hari ini panen ya. Hari ini panen ini bekas potongan. Ini masih ada satu yang belum tumbuh maksimal ini juga masih dicangkok. Ya. Nanti kalau sudah sekitar 1 bulan baru kita panen. Nah, ini semua hasil dari cangkokan. Nah, ini semua cangkokan. Jadi saya nggak mendongkel karena sekarang udah mulai sulit sekali untuk mendapatkan bahan-bahan dari alam sentigi, karena juga sudah mulai dilindungi untuk kelestarian alam, terutama di sekitar pesisir pantai. Ya, jadi nanti kita akan review. Jadi untuk sementara saya akan review semua koleksi saya untuk saat ini selama beberapa bulan ini. Jadi biar para penggemar juga tahu bahwa kita memulai sesuatu itu dari nol, dari sesuatu yang benar-benar dari nol ya, tidak instan langsung besar, langsung mendapatkan sesuatu. Jadi melalui proses, semuanya melalui proses. Ini bougainville yang sedang juga saya gundul, artinya sedang saya pruning. Ini habis saya pruning, saya tata nih. Ini saya tata perantingannya, percabangannya, nanti kita nunggu dia subur. Nah, kalau sudah subur nih, tapi sudah ada yang maksa, bunganya udah yang keluar. Nah, tapi oke, itu nggak masalah, nanti kita atur lagi. Nanti kemana yang kurang rapat kita rapatkan. Sampai nanti kita berhenti pada sesuatu yang kita inginkan. Pohon beringin dolar on the rock ya. Nah, ini di dalamnya sudah terpasang batu karang. Batu karang ini sengaja saya kasih talang air biar akar-akar bisa masuk ke batu karang secara alami. Ini yang sudah kelihatan akar-akarnya sudah saya angkat, dan sebagian besar sudah masuk ke batu karang. Dan batu karang ini adalah batu karang yang asli ya, bukan sambungan. Nah, ini sudah dalam program. Ada pula beringin atau ficus, ini adalah kimeng ya. Kalau di dalam dunia bonsai itu namanya kimeng. Ini adalah gabungan dari beberapa pohon. Ini sekitar 10 pohon kalau nggak salah. Tetapi ini sudah menyatu. Nah, bisa di zoom di sini, bisa dilihat. Ini penyatuannya di bagian atas sudah menyatu ya. Ini sudah seakan-akan sudah menjadi satu, benar-benar tidak kelihatan sambungannya, tidak kelihatan penggabungannya, tetapi di bawah ya, bisa dilihat di bawah ini belum rapat, dan ini masih melalui proses. Jadi masih melalui tahap pertumbuhan sampai nanti kita, kalau memang memungkinkan, kita akan pecah lagi di sini biar ini rapat. Nah, ini kan akan kita buat supaya ngepen, jadi sini besar, mengecil, jadi menjadi lebih indah. Nah, ini sudah mulai menyatu ini. Kurang lebih ini sudah 7-8 bulan ini. Dan ini sekitar ada berapa nih ya? Sudah ada yang mulai awal juga nih. Ini ada yang mulai dari kecil nih, juga saya lakukan itu. Ini mulai kecil nih, masih kecil ini, baru beberapa bulan, mungkin baru 1 bulan ini. Nah, ini mungkin untuk jadi small ya. Dan ada yang lebih besar lagi di sini. Nah, ini yang lebih lama, ini sudah melalui 2 tahapan. Ini juga tangannya sudah lumayan besar nih. Nah, ini masih kelihatan karena kemarin baru direvisi, ternyata percabangannya kurang pas. Kemudian saya buka lagi, saya tekuk lagi di sini, nggak kelihatan. Tapi di sini udah benar-benar menyatu. Artinya dengan pertumbuhan tanaman dalam waktu tertentu, nanti tanaman ini benar-benar menjadi satu kesatuan dan menjadi bentuk yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini lumayan ini, udah selengan orang dewasa ini. Nah, semua melalui proses, semua harus dikerjakan dengan senang, dengan cinta, pasti akan menghasilkan sesuatu. Itu yang saya yakini sampai saat ini. Nah, kemudian untuk tanaman kita juga ada istilah okulasi ya.
sebenarnya pohon kertas juga bisa disambung atau dicampur. Nah, kebetulan di sini masih banyak sekali yang orisinil, jadi masih satu warna. Kita belum bermacam-macam, tapi ada yang lokal. Saya coba untuk sambung dengan Singapura ya, jadi bougainville Singapura. Ada contohnya, tapi kebetulan saya salah ambil warna karena aslinya adalah bunga warna merah kertas, warna merah. Tapi saya sambung dengan Singapura warna merah juga, karena pada waktu disambung saya nggak tahu ini warna apa, karena waktu itu masih belum berbunga. Ternyata ini Singapura, cuman bentuknya aja berbeda, tapi warnanya masih tetap sama. Ya paling tidak adalah itu melalui proses kita tahu, oh ini bunga Singapura bisa sekali dan sangat memungkinkan untuk disambung dengan tanaman bunga bougainville lokal. Jadi tergantung kitanya aja mau berkreasi. Nah, mengenai bagaimana cara menyambungnya sudah banyak sekali konten-konten yang menerangkan atau membuat tutorial bagaimana cara menyambungnya ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan atau pemirsa ingin tahu atau ingin saya membuat tutorialnya, saya akan buatkan nanti bagaimana cara nyambungnya, prosesnya berapa lama, itu akan bisa saya buatkan. Kemudian saya juga punya bahan-bahan atau bibitan dari stek yang mulai dari benar-benar kecil, 1 lidi itu kayak lidi. Nah, kemudian sekarang sudah sekitar 7 bulan atau 8 bulan ini sudah mulai terbentuk seperti ini. Ini adalah bahan bonsai namanya sancang. Nah, sancang di sini saya punya 2 jenis, yaitu sancang parigata dan sancang mikro. Ya, jadi ini yang hijau seperti ini adalah sancang mikro ya. Nah, ini mikro dan daunnya bisa kecil sekali seperti ini. Ini jadi benar-benar kecil ya, daunnya kecil. Inilah sancang mikro. Nah, kemudian yang parigata itu, kenapa parigata itu ada warnanya agak putih, jadi ada corak di sini. Ini ada corak nih. Nah, ini lihat ada coraknya di sini. Nah, di sini jadi keputih-putihan. Nah, ini juga asli, masih orisinil sancang. Nah, ini fungsinya untuk apa? Nanti yang tumbuh-tumbuhan seperti ini itu bisa saya ambil. Jadi sebelum saya potong, saya pruning, kemudian daripada dibuang, itu nunggu subur, baru kita akan sambung atau okulasi di tanaman wahong. Karena wahong sangat bagus sekali karakter batangnya. Dan kalau di okulasi dengan sancang, itu akan menjadi tanaman yang bernama wacang. Wahong dan sancang. Ini contoh wacang yang sudah saya sambung. Ya, batang wahong. Ini adalah cabang ya. Ini bukan dongkelan, tetapi cabang wahong yang saya cukup saya tancapkan di tanah, di stek, tanpa sungkup. Jadi cuma saya stek karena mungkin lokasinya di daerah pesisir juga bagus. Kemudian sebelum saya tanam, itu saya sambung dulu. Nih, saya sambung dengan sancang. Bisa dibuktikan dari sini. Ini bisa di zoom di sini. Ini plastiknya aja masih ada. Ya, ini sambungan sini. Nah, ini plastiknya untuk pengikatnya. Ini tumbuh sudah sangat subur sekali nih. Nah, kebetulan yang saya sambung ini adalah dengan sancang parigata. Nah, bisa dilihat dari daunnya. Nah, ini yang namanya sancang parigata. Jadi ada corak putihnya. Ya, ini sancang parigata. Ya. Nah, ini yang sudah tinggal nunggu mau dibentuk apa. Tergantung kita nanti ingin membentuknya. Kita harus punya imajinasi masing-masing. Jadi kita namanya seni itu bebas berekspresi. Di sini juga ada beberapa pohon kertas yang sudah melalui program sedang pembungaan. Nah, bagaimana cara membungakan bunga kertas? Terus kapan waktu membungakan? Itu juga ada caranya. Jadi tidak serta-merta bunga kertas kita langsung berbunga, enggak. Semua melalui proses. Dan bagaimana prosesnya itu nanti ikutin terus video-video saya selanjutnya juga. Kalau di sana nanti akan saya buat bagaimana, kapan dan dengan apa kita bisa membungakan sebuah pohon bougainville supaya bisa berbunga lebat. Ya, ikutin terus satu bagian dari tanaman-tanaman saya. Nah, ini ada macam-macam, ada asem juga, ada wahong. Nah, ini yang planningnya nanti akan saya sambung seperti ini. Ini adalah bahan wahong ya, di daerah kita di Bali, di Serangan, ternyata di daerah pesisir terutama ini banyak sekali nih pohon seperti ini wahong.
Ini pawang yang habis dipotong juga kecil, cuman masih kalah kecil sama sancang. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang sentiki hasil cangkokan. Ini baru saya panen kemarin sore saya baru panen. Makanya saya langsung teduhkan di bawah pohon ini. Jadi ini posisi ada di bawah pohon. Nanti kalau sudah seminggu, kelihatan dia sudah mulai tumbuh, udah kuat, baru kita panaskan. Karena pada dasarnya pohon sentiki itu kuat di daerah yang panas, terbuka, tapi dia cukup air. Medianya cukup dengan pasir malang. Ini pasir malang medianya full 100%. Ada juga teman-teman yang dari daerah sini, karena pasir malang itu harus beli dan mahal, kita menggunakan pasir yang ada di sekitar kita, yaitu pasir pantai. Kita bisa juga menanam dengan pasir seperti ini. Nah, ini pasir pantai warnanya putih yang di sini ya. Ini bisa untuk juga menanam sentiki. Ini sangat cocok juga. Nah, ini kebetulan kemarin hasil dari galian sumur. Ya. Nah, jadi demikianlah sekedar informasi atau review dari kebun saya. Semoga para penggemar bonsai dan tanaman hias di seluruh Indonesia akan terus mengikuti channel saya. Sampai ketemu di channel-channel berikutnya. Sampai jumpa.